Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-20. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumah-Mu telah Kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus, Abbas, dan bersinar dalam gereja-Mu. Semoga berkat doa dan teladannya, hati kami Kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak terang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja, diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang ingin mendapat pengakuan dan perlakukan secara terhormat oleh orang lain.
Namun pengakuan dan penghormatan tersebut hanya bermakna bila bukan merupakan pujian kosong, melainkan didasarkan pada kinerja dan integritas moral orang yang bersangkutan. Maka pengakuan dan penghormatan tak perlu dicari-cari, sebab keduanya akan datang dengan sendirinya bila mana orang bekerja secara jujur, tulus, kreatif, dan profesional. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencari pujian kosong. Mereka rajin beribadah dan beramal hanya agar dikagumi oleh orang banyak, dan mereka senang dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan mereka. Apresiasi tanpa didasarkan pada prestasi adalah sanjungan hampa. Mereka lebih mementingkan dekorasi daripada substansi. Mereka berusaha menciptakan impresi dengan ujaran-ujaran indah dan ajaran-ajaran saleh. Menurut Yesus, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tanpa kinerja dan integritas moral, mereka pantas dicela. Tentu sebagai manusia dan karena posisi mereka sebagai pemuka agama, mereka perlu diperlakukan dengan hormat seperlunya. Tak heran, Yesus menyarankan agar para murid tetap mendengarkan pemuka seperti itu, walaupun tak perlu meneladan perbuatan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup sebagai pengikut Tuhan sesungguhnya hidup dengan kata dan tindakan yang senantiasa selaras dengannya. Ketika yang dikatakan selalu baik dan kudus, tetapi yang dilakukan selalu buruk dan jahat, orang itu sesungguhnya tidak pantas menjadi pengikut Tuhan. Santo Bernardus Abbas yang kita peringati hari ini menjadi teladan untuk kita. Pada mulanya ia selalu bertindak seenaknya, hidup tidak beraturan. Tetapi ketika dia semakin mengenal Tuhan di bawah bimbingan Stefanus Abbas, semua perbuatan dan tindakannya selalu sejalan. Maka mari kita selalu mewarnai hidup kita dengan pertobatan, selalu mengevaluasi hidup dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Benarkah kita telah hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Semoga hidup, perkataan, dan perbuatan kita sungguh sejalan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.